Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ridwan dengan NPM 2302102.2012 dari Ilmu Kelautan kelas A Universitas Pajajaran. Di sini saya akan menjabarkan atau menuturkan tahapan-tahapan untuk mendownload data dari ECMWF. Nah, lalu mungkin yang masih bertanya, ECMWF itu apa sih? Nah, jadi ECMWF ini merupakan eh, institut riset yang dimana servis operasionalnya ini jam operasinya itu selama 24/7, berarti tidak berhenti-berhenti, yang dimana SMF ini juga menghasilkan global numerical weather prediction atau menghasilkan numerical prediksi cuaca secara global gitu ya, dan data-data lainnya untuk para member gitu ya. Nah, di sini langsung saja karena kita ingin mendownload data, kita klik forecast, lalu kita klik dataset, dan kita pilih reanalisis dataset. Maka di sini akan muncul beberapa dataset sebenarnya. Dan di sini memang sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan. Kalau saya pilih sekarang di sini adalah era 5 dengan periode waktunya itu di 1979 sampai sekarang. Nah, langsung saja kita klik Get Era 5. Nah, di sini dari ECMWF akan dialihkan ke laman Copernicus. Nah, di sini masih banyak sekali sesuai kebutuhan. Jadi saya akan memilih dataset dari era 5 per jam. Dari waktu 1979 sampai sekarang. Era 5. Nah, ini. Sebenarnya ini sesuai kebutuhan juga ya. Jadi memang kebutuhannya saya itu saya ingin mengambil data untuk waktu yang spesifik atau jam-jam spesifik gitu ya. Beda dengan yang ini sama-sama dari 1979 sampai sekarang, namun ini range-nya itu per bulan. Per bulan. Kalau saya ini per jam. Nah, maka saya pilih era 5 hourly data gitu ya. Nah, setelah ini akan muncul seperti ini, dan di sini juga akan diberikan sedikit deskripsi dari era 5 ini apa sih. Nah, jadi era 5 ini merupakan generasi kelima dari ECMWF Reanalysis untuk iklim dan cuaca secara global gitu ya. Nah, ini memang data yang tersedia itu ternyata dari 1950, dan di sini juga diberikan deskripsi datanya, dan juga variabel-variabel yang terkandung di dalamnya, termasuk disertakan dengan satuan dan juga deskripsinya. Nah, untuk itu langsung saja kita download data. Nah, di sini masih banyak pilihan-pilihan yang harus dipilih ya. Jadi, di sini kita pilih reanalisis, lalu untuk variabelnya saya pilih untuk komponen angin, yaitu 10 MU komponen of wind dan juga 10 MV komponen of wind. Nah, di sini ketika kita klik ini, bentar. Nah, ketika kita klik ini, maka secara otomatis pada kolom pada kolom angin akan terpilih gitu ya, seperti yang kita pilih. Nah, langsung saja kita pilih keduanya, maka otomatis akan terpilih, dan langsung saja kita pilih tahun. Ini sebenarnya bebas ya, karena saya memilih variabel angin, maka yang diisi perlu hanya angin saja. Namun mungkin masih banyak variabel lainnya yang akan berpengaruh kepada kolom-kolom sini. Namun saya pilih hanya angin. Di sini saya pilih waktu di tahun 2015. Tahun 2015 di bulan Desember saja. Di bulan Desember. Namun saya pilih pilih harinya semua hari ya. Semua hari. Sebentar. Pilih semua hari, dan juga untuk waktunya nih saya memilih waktu dengan rentang 6 jam per 6 jam. Jadi saya pilih di jam 12 malam, jam 00, jam 6, jam 12 siang hingga jam 6 sore, 6 petang. Nah, di sini sekali lagi sesuai kebutuhan, dan saya pilih seperti ini.
dikembalikan lagi. Nah, di sini selanjutnya ada geographical area. Jadi area mana saja sih yang mau di-download datasetnya atau data yang ingin didapatkan itu dari wilayah mana. Nah, yang pertama itu ada whole available region, di mana katanya nih di keterangannya dengan opsi ini akan memilih seluruh data yang tersedia dari secara global, namun seluruhnya. Namun karena saya di sini hanya ingin mendapatkan data angin di Indonesia, maka saya memasukkan 8,8 di North, East 137,17, South itu 11,96, dan West itu 96,66. Ini sesuai dengan geographical areanya Indonesia. Nah, setelah itu pilih Net CDF dan langsung saja submit form. Namun sebelumnya hanya info ya, FYI, kalau sebenarnya kalau kita belum login atau register di sini bukan submit form, melainkan pilihannya itu login atau register. Jadi memang untuk mengakses data dari Copernicus ini kita perlu untuk mendaftarkan diri untuk registrasi di Copernicus gitu ya. Namun jika sudah memiliki akunnya tinggal login, namun jika belum memilikinya pun tidak masalah karena kita diberikan akses secara gratis untuk registrasi. Nah, berhubung karena saya sudah login dan sudah mendaftarkan diri sebelumnya, maka saya tinggal klik submit form. Di sini akan request, di sini akan nih in progress ya. In progress berarti datanya dalam proses, karena memang request ini berbeda-beda. Nah, ini sudah selesai ya, sudah selesai. Jadi memang beda-beda rentang waktunya. Jadi jika memang kita tadi memilih seluruh dunia, berarti kan data yang diambil pun makin banyak ya. Semakin banyak datanya, berarti waktunya pun semakin banyak. Bahkan saya waktu itu ada yang 4 jam, ada yang 6 jam untuk menunggu gitu ya, untuk menunggu datanya terambil gitu ya, request data kita terpenuhi. Nah, apabila kita sudah selesai, kita langsung saja download seperti ini. Nah, kita tunggu. Nah, memang datanya itu tidak bisa langsung kita olah. Maksudnya data yang kita ambil itu, data yang kita download, kita yang dapatkan ini memang tidak bisa langsung diolah. Jadi kita olah saja sekarang dengan cara membuka ODV. Mungkin saya buka dari awal saja ODV-nya. Baik, seperti ini. Jadi untuk memproses gitu ya, apa sih isi dari datanya ini, memang untuk membutuhkan aplikasi Ocean Data View. Mungkin masih ada aplikasi lain, saya kurang tahu. Namun yang saya pakai ini adalah aplikasi Ocean Data View atau ODV. Nah, di sini data yang sudah kita dapatkan, kita pilih kita langsung saja drag, tidak apa-apa, kita langsung saja drag. Nah, drag datanya ke ODV dan kita pilih next saja langsung semuanya. Nah, sekali lagi karena tadi saya memilih geographical areanya itu di Indonesia, saya pilihnya, maka memang ketika kita masukkan ke aplikasi Ocean Data View ini akan menunjukkan geografi Indonesia, lokasinya, geografisnya Indonesia, dan langsung saja kita finish. Nah, memang, karena saya pilih daerah Indonesia, maka data nih, titik-titik ini tuh akan ada di Indonesia. Jadi data-datanya itu ada di Indonesia. Aduh, maaf. Sebentar. Memang datanya akan di Indonesia, dan jika sudah terimport, terimport. Nah, seperti ini. Kalau sudah terimport, mungkin langsung saja kita ekspor untuk mendapatkan data apa gitu yang terbaca. Karena di sini datanya itu ternyata ada longitude, latitude, ada waktunya juga, ada harinya karena saya pilih hari. Terus ini juga ada komponen anginnya, U dan V. Di sini masih banyak sepertinya. Nah, waktunya itu memang hours ya, per jam. Jadi langsung saja kita klik ekspor. Langsung session data, langsung ODV spreadsheet file, dan di sini saya pilih di sini saja
dokumen saja, kita pilih misalnya ini data angin di Indonesia gitu ya, di Indonesia. Kita save saja, oke, save. Nah, di sini dilihat lagi variabelnya, memang untuk diekspornya itu ditanyakan gitu ya, apa saja yang akan diekspor. Di sini langsung saja oke, ini memang sesuai keperluan juga, namun saya memerlukan semuanya karena saya butuh waktu, butuh latitude, longitude, dan komponen U dan V-nya. Langsung saja oke. Ini langsung oke saja. Ini 2 saja sebenarnya. Tidak apa-apa sih sebenarnya. Oke saja. Ketika ini sudah selesai, maka akan didapatkan data. Jadi kalau diistilahkan ini data yang ada di sini itu data mentah gitu ya, memang harus diproses lagi. Nah, ini exporting masih lama sih sebenarnya, namun kita bisa coba cari di sini data. Nah, sudah ada data angin. Data angin. Seperti ini. Nah, inilah data yang kita cari. Seperti itu. Di sini langsung dilihat, terlihat ya longitudenya, latitudenya, waktunya, seperti itu. Langsung saja, seperti itu. Mungkin untuk pengunduhan data dan pengolahan data dari Copernicus dari website HMWF. Terima kasih sudah menonton, dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis numerik. Terima kasih.